Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah rekayasa perangkat lunak akan memenuhi tugas pertemuan ke-14 kami. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Syahrul Rizal, kemudian ada rekan saya Alfian Eka Ardiansyah, Emalia Azahra, Mita Triwahyuni, dan Raffi Aji Sulfi. Oke, pada fokus presentasi kali ini, kelompok kami akan melakukan presentasi tentang implementasi perangkat lunak. Apa itu implementasi perangkat lunak? Dari kata implementasi merupakan sebuah proses yang mewujudkan desain sebagai sebuah program. Perancangan dan implementasi perangkat lunak adalah tahap dalam proses rekayasa perangkat lunak di mana dikembangkan sistem perangkat lunak yang dapat dieksekusi. Rekayasa perangkat lunak mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak dari persyaratan awal sistem hingga pemeliharaan dan pengelolaan sistem yang digunakan. Implementasi dapat melibatkan pengembangan program atau penyesuaian dan mengadaptasi sistem generik off the shelf untuk memenuhi persyaratan khusus dari suatu organisasi. Pada pembahasan berikutnya, ini merupakan aspek implementasi yang sangat penting untuk rekayasa perangkat lunak. Di sini kita memberikan 3 poin penting ya, diantaranya ada reuse, host target development, kemudian ada configuration management. Namun untuk fokus kali ini saya akan membahas lebih detail tentang aspek implementasi reuse dan sebagian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, ini merupakan aspek implementasi reuse. Sebagian besar perangkat lunak modern dibangun dengan menggunakan kembali komponen atau sistem yang ada. Kemudian kita bisa lihat ada aspek implementasi lain, diantaranya ada tingkat abstrak, terus tingkat komponen, objek, dan juga ada sistem. Nah, kita perlu tahu apa itu reuse. Reuse pada RPL merupakan strategi rekayasa perangkat lunak di mana proses pembangunan diarahkan untuk menggunakan kembali perangkat lunak yang ada. Meskipun penggunaan kembali diusulkan sebagai strategi pembangunan yang lebih dari 40 tahun yang lalu. Ini merupakan pernyataan dari McClary pada tahun 1968. Hanya saja sejak tahun 2000, pengembangan dengan reuse telah menjadi norma bagi setiap sistem bisnis baru ya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa saja keuntungan implementasi reuse ini. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama itu ada karena reuse software yang digunakan telah diuji dalam aplikasi lain sehingga lebih dapat diandalkan daripada perangkat lunak baru. Kemudian dapat mengembangkan sistem baru dengan lebih cepat dengan resiko pengembangan yang lebih sedikit dan juga biaya yang lebih rendah. Nah, ini merupakan pembanding ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang keuntungan dan ini merupakan kendala untuk aspek implementasi reuse ini. Ini ada sekitar 6 poin. Yang pertama, poin pertama merupakan beberapa perusahaan dan organisasi memiliki sesuatu yang sangat mirip dengan rencana reusabilitas perangkat lunak. Kemudian meski semakin banyak vendor yang perangkat lunak yang menjual piranti atau memberi bantuan terhadap reuse, pengembang tidak menggunakannya. Tersedia latihan yang sedikit untuk membantu perekayasa dan manajer memahami dan mengaplikasikan reuse ini. Kemudian banyak juga praktisi yang percaya bahwa reuse ini lebih merupakan sebuah masalah ya. Dan banyak perusahaan yang menganjurkan metodologi pengembangan perangkat lunak tidak memfasilitasi aspek reuse ini. Dan yang terakhir, beberapa perusahaan memberi insentif untuk menghasilkan reuse, namun pada kenyataannya ada desinden ya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya
Ini slide soal biaya penggunaan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Aziz Lutfi dengan NIM 1720640. Saya akan menjelaskan biaya penggunaan. Biaya untuk mengintegrasikan elemen Rius software yang dapat digunakan satu sama lain dengan kode baru yang telah dikembangkan. Biaya membeli PL yang dapat digunakan kembali. Biaya untuk adaptasi dan mengkonfigurasi komponen PL atau sistem yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, configuration management. Manajemen konfigurasi merupakan proses rekayasa sistem untuk menetapkan dan mempertahankan konsistensi dari kinerja produk, fungsional, dan atribut fisik dengan persyaratan desain dan informasi operasional sepanjang hidupnya. Manajemen konfigurasi juga adalah proses untuk mencatat dan melakukan perbaruan informasi terhadap hal yang berkaitan dengan infrastruktur IT di perusahaan. Manajemen konfigurasi melakukan pengelolaan perubahan-perubahan pada source kode program dan dokumentasi. Selain itu, manajemen konfigurasi juga mengelola pada perkembangan produk dan manajemen IT. Tujuan dari manajemen konfigurasi adalah untuk mendukung proses integrasi sistem sehingga semua pengembang dapat mengakses kode dan dokumen dengan cara yang terkontrol, mencari tahu perubahan yang telah dibuat, dan mengkompilasi dan menghubungkan komponen untuk membuat sistem. Tujuan dari manajemen konfigurasi juga untuk mengidentifikasi, mencatat, mengontrol, melaporkan, mengaudit, dan melakukan verifikasi dari layanan aset dan item konfigurasi, termasuk dasar-dasar, versi, komponen, dan hubungan agar dapat secara efektif dan efisien mendukung proses-proses dengan menyediakan informasi konfigurasi yang akurat. Selanjutnya, ada 3 aktivasi dasar configuration management. Version management. Version management merupakan suatu sistem pengelolaan berbagai revisi atas perubahan dari suatu unit informasi baik berupa dokumen atau kode sumber ataupun informasi lainnya yang disimpan dalam media penyimpanan komputer. Ada pelacakan masalah dan integrasi sistem. Integrasi sistem merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Selanjutnya ada host target development. Sebagian besar pengembangan perangkat lunak adalah pengembangan target host. IDE pada mesin host untuk mengembangkan perangkat lunak yang ditransfer ke mesin target untuk dieksekusi. Pengembangan open source melibatkan pembuatan kode sumber dari sistem yang tersedia untuk umum. Host target development, PL dikembangkan pada suatu komputer atau host, tetapi berjalan pada mesin yang terpisah. Platform lebih dari sekedar perangkat keras, termasuk sistem operasi yang terinstal ditambahkan perangkat lunak, pendukung lainnya seperti DBMS. Platform pengembangan dan lingkungan pengembangan interaktif. Platform pengembangan dan eksekusi adalah sama sehingga memungkinkan untuk mengembangkan PL dan mengujinya di mesin yang sama. Tetapi terkadang sering berbeda sehingga perlu memindahkan PL yang dikembangkan oleh platform eksekusi untuk menguji atau menjalankan simulator pada mesin untuk pengembangan. Host target development. Platform pengembangan PL harus menyediakan berbagai alat untuk mendukung proses RPL, termasuk sebuah kompilator terintegrasi dan sistem pengeditan yang dirancang secara sintaks yang memungkinkan untuk membuat atau mengedit dan mengkompilasi kode. Ada sistem debug bahasa,
alat pengeditan grafis seperti alat untuk mengedit UML, alat pengujian seperti JUnit yang dapat menjalankan serangkaian tes secara otomatis pada versi baru. Alat dukungan proyek membantu mengatur kode untuk berbagai proyek pengembangan. Diperlukan keputusan tentang bagaimana PL yang dikembangkan akan digunakan pada platform target. Pertimbangan dalam membuat keputusan adalah 1. Persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu komponen. 2. Ketersediaan persyaratan sistem. 3. Komunikasi komponen jika ada tingkat lalu lintas komunikasi yang tinggi antar komponen. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hemalia Azhar. Terima kasih Kak Raffi. Saya Hemalia Azhar dengan NIM 17200595. Saya akan menjelaskan tentang platform pengembangan PL untuk mendukung proses RPL. Platform pengembangan PL terus menyediakan alat untuk mendukung proses RPL, di antaranya 1. Sebuah kompilator terintegrasi dan sistem pengeditan. Sistem pengeditan yang dirancang secara sintak yang memungkinkan untuk membuat, mengedit, dan mengompilasi kode. Kedua, sistem debug bahan. 3. Alat pengeditan grafis, seperti alat untuk mengedit UML. Keempat, alat pengujian, seperti JUnit yang dapat menjalankan serangkaian tes secara otomatis pada versi baru program. 5. Alat dukungan proyek. Alat dukungan proyek yang membantu mengatur kode untuk berbagai proyek pengembangan. Selanjutnya, pertimbangan dalam membuat keputusan. Diperlukannya keputusan tentang bagaimana PL yang dikembangkan akan digunakan pada platform target. Ada beberapa pertimbangan dalam membuat keputusan, diantaranya: pertama, persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu komponen. Kedua, ketersediaan persyaratan sistem. Terakhir, komunikasi komponen, jika ada tingkat lalu lintas komunikasi yang tinggi antar komponen. Selanjutnya, pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan sendiri adalah aktivitas perawatan pada peralatan yang digunakan untuk proses produksi pada perusahaan dan industri manufaktur agar peralatan dapat tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan yang akan saya bahas di sini mengenai pemeliharaan PL. Pemeliharaan PL adalah suatu aktivitas yang sangat luas yang sering digambarkan mencakup semua pekerjaan yang dibuat di suatu sistem setelah PL beroperasi. Menurut Vygotsky, pemeliharaan PL adalah suatu aktivitas keseluruhan yang dilakukan dalam menyediakan dukungan yang murah dan efektif terhadap sistem perangkat lunak. Tujuan dan manfaat. Tujuan pemeliharaan PL untuk memperpanjang masa kegunaan, untuk menjamin ketersediaan peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional, dan untuk menjamin keselamatan pengguna. Manfaat pemeliharaan PL: memastikan kesesuaian dengan kebutuhan rasionalitas teknis software, memastikan kesesuaian kebutuhan pihak manajerial mengenai jadwal dan budget. Terakhir, dapat meningkatkan efisiensi software. Berikut juga aktivitas pemeliharaannya. Lingkup pemeliharaan PL. Pertama, aktivitas pemeliharaan, diantaranya penambahan atau perbaikan produk perangkat lunak, adaptasi produk dengan lingkungan operasional yang baru seperti hardware, sistem operasi, dan lainnya. Aktivitas penambahan perbaikan produk PL, diantaranya penambahan fungsi-fungsi baru, perbaikan tampilan dan modus interaktif, memperbarui dokumen eksternal, memperbarui karakteristik, performansi, dan sistem, adaptasi produk dengan lingkungan operasional yang baru, pembetulan permasalahan yang timbul. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Calvin. Terima kasih. Saya Alfian Eka Ardiansyah dari kelas 17 5G25 dengan NIM 172000613.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori pemeliharaan pada perangkat lunak. Untuk kategorinya sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kolektif, adaptif, perspektif, dan preventif. Contoh tugas pemeliharaan dari corrective maintenance dibagi menjadi 6. Yang pertama, diagnose and fix logic error. Yang kedua, replace detective network cabling. Yang ketiga, restore proper configuration setting. Yang keempat, debug program code. Yang kelima, update driver. Yang keenam, install software patch. Tugas pemeliharaan dari adaptive maintenance sendiri menjadi 5 bagian. Yang pertama ada add only capability, yang kedua ada create new reports, yang ketiga ada add new data entry field to input screen, yang keempat ada install links to website, yang kelima ada create employee portal. Contoh tugas pemeliharaan dari preventive maintenance itu dibagi menjadi 6. Yang pertama install additional memory, yang kedua word macros to handle repetitive text, yang ketiga ada compress system file, yang keempat, optimize user desktop setting. Yang kelima, develop library for code rows. Yang keenam, ada install more powerful network server. Contoh tugas pemeliharaan dari preventive maintenance itu dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama ada install new antivirus software. Yang kedua ada develop standard backup schedule. Yang ketiga ada implement regular defragmentation process. Yang keempat adalah ada analysis program report for pattern. Yang kelima ada tick 10 all cable connection. Pemeliharaan korektif. Menurut Lienz dan Swenson, pemeliharaan korektif yaitu pemeliharaan yang mencakup segala perubahan yang dilakukan dalam menghilangkan kerusakan aktual ataupun celah pada sistem perangkat lunak. Menurut Institute Electrical and Electronic Engineering, pemeliharaan korektif adalah perubahan reaktif pada perangkat lunak yang dilakukan setelah penggunaan perangkat lunak oleh konsumen dalam memperbaiki kerusakan yang ditemukan. Pemeliharaan korektif juga adalah pemeliharaan perangkat lunak dengan melakukan perbaikan kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak. Situasi terburuknya adalah kegagalan sistem. Jika keadaan darurat terjadi, tim pemeliharaan mencoba memperbaiki masalah dengan segera. Sementara permintaan sistem tertulis disiapkan dan ditambahkan ke log pemeliharaan. Ketika sistem beroperasi kembali, tim pemeliharaan menentukan penyebabnya, menganalisa masalah, dan mendesain solusi permanen. Kemudian memperbarui file data, lalu menguji sistem secara menyeluruh dan menyiapkan dokumentasi lengkap. Pekerjaan pemeliharaan sistem harus dilakukan terlebih dahulu di lingkungan pengujian, dan kemudian dimigrasikan ke operasional sistem. Tujuan pemeliharaan korektif yaitu untuk memperbaiki kegagalan pemrosesan dan kegagalan kinerja, seperti isolasi dan koreksi elemen yang rusak dalam perangkat lunak, atau produk perangkat lunak diperbaiki untuk memenuhi persyaratan, dan mengoreksi program yang membatalkan atau menghasilkan hasil yang salah. Pemeliharaan adaptif. Menurut Lienz and Swenson, pemeliharaan adaptif yaitu meliputi segala perubahan yang diperlukan sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan di mana sistem beroperasi, seperti perubahan sistem operasi, perangkat keras, DBMS, jaringan, komputer, maupun lain sebagainya. Menurut Institute Electrical and Electronic Engineering, pemeliharaan adaptif adalah perubahan perangkat lunak yang dilakukan setelah penggunaan perangkat lunak oleh konsumen, supaya perangkat lunak tersebut dapat digunakan pada lingkungan yang berubah. Pemeliharaan adaptif juga pemeliharaan perangkat lunak dengan melakukan penyesuaian fungsi-fungsi yang ada pada perangkat lunak, sehingga lebih memudahkan user. Pemeliharaan adaptif menambahkan peningkatan pada operasional sistem dan membuat sistem lebih mudah digunakan berupa peningkatan fitur baru atau perubahan. Misalnya seperti layanan baru, teknologi manufaktur baru, dan dukungan untuk operasi berbasis website baru. Pemeliharaan adaptif membutuhkan lebih banyak sumber daya Departemen IT daripada pemeliharaan korektif. Pemeliharaan adaptif bisa lebih sulit daripada pengembangan sistem baru karena penyempurnaannya harus bekerja dalam batasan sistem yang ada. Tujuan pemeliharaan adaptif sendiri untuk memungkinkan sistem beradaptasi dengan perubahan lingkungan datanya ataupun lingkungan pemrosesan, seperti memodifikasi perangkat lunak untuk berinteraksi dengan benar di lingkungan yang berubah.
dan juga pemeliharaan adaptif meliputi perubahan sistem, penambahan, penghapusan, modifikasi, ekstensi, dan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan di mana sistem harus beroperasi. Untuk pemeliharaan perfektif, nanti akan disambung atau dilanjutkan oleh kawan saya, Mita Triwahyuni. Kepadanya kami persilahkan. Nama saya Mita Triwahyuni, nomor NIM 172000626. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan perfektif. Pemeliharaan perangkat lunak dengan melakukan pengembangan peningkatan terhadap perangkat lunak yang telah ada. Melibatkan perubahan operasional, sistem akan lebih efisien, dapat diandalkan, dan dapat dipelihara. Permintaan untuk pemeliharaan korektif dan adaptif biasanya berasal dari pengguna, sedangkan Departemen IT biasanya memulai pemeliharaan perfektif. Pemeliharaan perfektif dapat meningkatkan keadaan sistem. Misalnya, masalah input dapat menyebabkan program berhenti secara tidak normal, sehingga diperlukan program yang dapat menangani masalah tersebut. Semakin banyak program berubah, semakin besar ketidakefisienan dan sulit dipertahankan. Lanjut untuk pemeliharaan preventif, yaitu pemeliharaan perangkat lunak dengan perombakan secara total atau melakukan rekayasaan kembali pada perangkat lunak yang ada. Untuk menghindari masalah, pemeliharaan preventif membutuhkan area analisis di mana masalah mungkin terjadi. Pemeliharaan preventif menghasilkan peningkatan kepuasan pengguna, downtime yang menurun, dan pengurangan biaya. Pemeliharaan harus dilayani oleh teknisi yang ahli, sehingga kualitas pemeliharaan akan langsung mempengaruhi keberhasilan organisasi. Oke, lanjut untuk tim pemeliharaan. Di sini ada 3. Yang pertama ada sistem administrator, yaitu untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan rutin dan berwenang mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari keadaan darurat seperti kerusakan server, pemadaman jaringan, insiden keamanan, dan kegagalan perangkat lunak. Yang kedua ada sistem analisis yang bertugas untuk menyelidiki dan menemukan sumber masalah dengan menggunakan keterampilan analisis dan sintesis. Untuk analisis ini tugasnya untuk memeriksa keseluruhan unsur-unsur individu, sedangkan sintesis untuk mempelajari bagian-bagian dan memahami keseluruhan sistem. Dan yang terakhir yaitu ada programmer. Programmer adalah aplikasi bekerja pada pengembangan dan pemeliharaan sistem baru. Programming sistem pun berkonsentrasi pada perangkat lunak dan utilitas sistem. Programming basis data fokus pada perbuatan dan dukungan sistem basis data skala besar. Untuk permintaan pemeliharaan, yaitu pengguna mengirimkan sebagian besar permintaan untuk memelihara korektif dan adaptif ketika sistem tidak berfungsi dengan baik atau jika mereka menginginkan fitur baru. Baik, untuk deternasi awal, yaitu ketika pengguna mengajukan permintaan pemeliharaan, administrator membuat penentuan awal. Jika permintaan memerlukan perhatian segera, administrator akan mengambil tindakan sekaligus. Untuk komite peninjau sistem, ketika suatu permintaan melebihi tingkat biaya yang telah ditentukan atau melibatkan perubahan konfigurasi utama, komite peninjau sistem akan menetapkan prioritas atau menolaknya. Lanjut untuk penyelesaian tugas, yaitu administrator sistem bertanggung jawab untuk mempertimbangkan pengalihan tugas
di antara staf IT atau membatasi tugas pemeliharaan kepada individu atau tim tertentu agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu ada user notification. Pengguna yang memulai permintaan pemeliharaan mengharapkan tanggapan yang tepat, terutama dalam situasi tersebut secara langsung mempengaruhi pekerjaan mereka. Bahkan ketika tindakan korektif tidak dapat terjadi dengan segera, pengguna akan menghargai umpan balik dari administrator sistem dan harus terus diberitahu tentang keputusan atau tindakan yang akan dipengaruhi pengguna. Sekian dari presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.